Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 25 November 2021, Milan ada di hati akan memberikan review hasil pertandingan dari grup Liga Champions antara Atletico Madrid versus Milan, yang dimana Milan memenangkan pertandingan 1-0 melalui Mesias Junior yang 3 jam yang lalu. Pertandingan Atletico Madrid versus Milan berlangsung seru, di mana pada babak pertama umpan-umpan Milan maupun passing banyak melakukan kesalahan, baik dari lini tengah, lini belakang, dan pemain sayap-sayap. Ini untuk memancing agar pemain Atletico Madrid bisa menguasai permainan Milan. Dan ini adalah sebuah taktik dari Pioli untuk bisa melakukan counter attack. Dan yang melakukan counter attack yakni Atletico Madrid hanya bisa ditangkap di tangan Tatarusanu. Tatarusanu sendiri bermain tidak baik melawan Fiorentina di Artemio Franchi. Hal ini menjadi cemas sebelum pertandingan, apakah Pioli memasukkan Tatarusanu atau Miranti. Terbukti Tatarusanu menjadi penjaga gawang yang baik di Liga Champions dan bisa meraih clean sheet pertama Milan setelah absen 7 tahun, dan Tatarusanu membuat penyelamatan yang baik, dan ini didukung oleh dua kinerja back di lini tengah yakni Romagnoli dan Simon Kjaer yang berusaha telah mematikan semua pergerakan dari pemain depan dan tengah dari Atletico Madrid. Terbukti di markingnya Luis Suarez oleh Kjaer bisa mematikan sedikit penyerangan dari Atletico Madrid. Dan ini di lini tengah sendiri Milan juga bisa mematikan De Paul, yang notabene De Paul ini adalah mantan pemain dari Udinese yang telah mengenal Milan baik di Liga Italia Serie A. Dan pada saat peluang-peluang yang diciptakan oleh pemain Atletico Madrid, Milan berusaha untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain tersebut, yang dimana De Paul sangat baik untuk menusuk pertahanan, tetapi yang bekerja baik adalah Tonali dan Frankesi, di mana Frankesi dan Tonali pada pertandingan ini bermain sebagaimana mestinya dan bisa mengcover pertahanan sendiri dan bisa membuat pertandingan Milan berjalan dengan baik dan melakukan passing-passing. Tentunya di babak pertama Pioli hanya ingin istilahnya memancing para pemain Atletico Madrid agar bisa mengeksplor permainan Milan sendiri. Tetapi Milan yang bisa menguasai permainan ini sehingga bisa menciptakan banyak peluang. Dan setelah memasuki babak kedua, barulah pemain Milan ini berkonsentrasi penuh. Terbukti bahwa passing-passing yang diberikan dari pemain Milan dari belakang, tengah, dan depan sangat baik kepada Giroud. Terbukti banyak corner yang diberikan oleh Milan. Milan di babak kedua banyak melakukan perubahan, dan ini tentunya adalah perubahan taktik dari Pioli, yang dimana Benacer menggantikan Brahim Diaz, sementara Florenzi menggantikan Kalulu. Kalulu ini di babak pertama sangat bermain baik, sehingga Pioli melihat Kalulu sudah kehabisan tenaga. Terbukti Kalulu hanya menunggu
serangan balik dari Atletico Madrid. Sementara Theo Hernandez bisa mengeksplor pertahanan dari Atletico Madrid sendiri. Dan ini terbukti dari Milan mengandalkan dari sayap kiri. Barulah Florenzi yang masuk di babak kedua terbukti bisa meningkatkan serangan dari kedua wingback Milan ini, baik dari sisi kiri dan sisi kanan pertahanan Milan untuk menembus pertahanan Atletico Madrid. Untuk di sebelah kiri adalah Saelemaekers yang diubah ke sebelah kiri, dan masuknya Mesias di babak kedua yang notabene waktu melawan Fiorentina sangat tidak bermain baik, hanya bermain kurang lebih 10 menit di babak kedua yang menang kekalahan pertama pasca mengalami cedera yang dialami oleh Mesias Junior. Perubahan taktik ini antara Saelemaekers sebelah kiri dan Mesias sebelah kanan terbukti ampuh. Terbukti Saelemaekers sangat merepotkan pertahanan lini tengah dan permainan di pertahanan Atletico Madrid. Untuk di sebelah kanan, Milan belum tentu untuk menyerang karena Mesias dan Florenzi sudah fit dan siap untuk bertempur menggempur pertahanan Milan. Pertahanan Atletico Madrid. Dan ini cederanya, setelah kembali cederanya dari Mesias dan Florenzi barulah di 20 menit pertama Milan melakukan serangan dari sayap kanan. Terbukti umpan silang tercipta dari sayap kanan. Dan Theo Hernandez, permainan Pioli ini untuk menyerang mengandalkan 3-5-2, di mana Theo Hernandez masuk ke depan di sayap kiri dan Florenzi mundur ke belakang. Tetapi di depan Florenzi ini adalah Tonali yang sangat bermain sangat baik, sehingga bisa menutup pertahanan dari apabila ada pemain Atletico Madrid bisa menutup pergerakan dari Theo Hernandez. Dan digantikannya Tonali kepada Bakayoko ini memperkuat bahwasanya Milan harus mendapatkan ball possession hold yang sangat baik. Tentunya Bakayoko mempunyai kemampuan untuk menahan bola lebih baik, dan terbukti masuknya Bakayoko, Frankesi agak bermain ke depan. Berarti Milan sudah merubah taktiknya menjadi 3-1-4-2, di mana taktik ini yang tidak bisa diterapkan di pertandingan Pioli, bahwasanya Pioli sadar bahwasanya bisa meraih kemenangan di Wanda Metropolitan di Atletico Madrid. Terbukti Kessie sering membantu penyerangan Milan. Pada menit 86 terbuktilah Messi memberikan umpan silang kepada Mesias, dan Mesias menyebutnya dengan tandukan dan berbuah gol bagi Milan. Dan selebrasi yang dilakukan Mesias ke gawang Atletico Madrid sama halnya dengan Kakak, gol terakhir di Liga Champions yang bisa dan memfokuskan harapan Milan melenggang ke selanjutnya. Dan gol Kakak itu adalah gol terakhir Milan di Liga Champions. 7 tahun kemudian Mesias sudah melakukannya. Selebrasinya adalah mengangkat tangan ke atas, sama halnya dengan Kakak waktu bermain di Wanda Metropolitan. Dan pemain ini, Kakak maupun Mesias, sama-sama dari Brasil. Selamat untuk Mesias, adalah gol pertama di Liga Champions dan adalah gol ini merupakan 3 poin pertama
AC Milan setelah pasca 7 tahun absen di Eropa di Liga Champions khususnya. Dan ini terbukti permainan Milan untuk selanjutnya di Liga Italia akan menghadapi Sassuolo, dan di pertengahan juga akan menghadapi Genoa, di mana Genoa itu dilatih oleh mantan striker AC Milan Andriy Shevchenko. Kembali kepada pertandingan Atletico Madrid. Pertandingan ini juga merupakan rekor bagi Pioli, di mana Pioli sudah memberikan manfaat kepada setelah 2 tahun menangani Milan, dan ada opsi perpanjangan kontrak sampai 2023. Dan itu sudah dilakukan oleh Pioli dan sudah sepakat bahwasanya Milan ingin bersama Pioli. Tentunya ini motivasi untuk Pioli menggempur pertahanan dari Atletico Madrid, dan terbukti pada menit-menit krusial. Menit krusial ini adalah 80 sampai 90 plus injury time. Milan hanya mengandalkan Bakayoko dan Frank Kessie untuk hold bola lebih baik dan lebih lama. Terbukti permainan apabila dipegang bola oleh Bakayoko, Milan merasa tenang dan hanya bermain back pass antara Romagnoli dan mengejar ke Tatarusanu. Tatarusanu sendiri adalah kiper sekaligus cadangan bagi Milan yang Maignan tidak fit dan masih mengalami cedera. Proses pemulihan karena pemulihan Maignan berjalan cepat dari seperti biasanya. Semoga Maignan bisa bermain melawan Liverpool di fase terakhir Liga Champions 2021-2022 dan Milan mendapatkan 3 poin ini. Tentunya Milan masih ada di posisi ketiga, sementara Atletico Madrid ada di posisi keempat. Posisi kedua adalah Porto, yang pertama adalah Liverpool. Untuk pertandingan terakhir ini, Milan sudah merasakan lega karena 3 poin ini sangat penting bagi skuad muda Milan dan Pioli sendiri dan keseluruhan tim di manajemen Milan. Untuk wasit ini mengalami tidak memihak salah satu tim ini. Wasit ini sangat fair play sekali, di mana pelanggaran yang tercipta baik ada body chest dan 50-50, wasit ini mempersilahkan permainan ini kembali on. Dan pada pertandingan di San Siro, wasit untuk laga pertama Milan ini melawan Atletico Madrid sangat tidak relevan dengan yang wasit sekarang. Untuk wasit sendiri, Milan ada di hati memberikan positif untuk dan wasit sendiri. Dan tentunya bagi penggemar Milanisti baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri menyebut baik 3 poin pertama dari AC Milan di Liga Champions setelah absen 7 tahun lamanya. Maka dari itu, terima kasih sudah menonton video dari Milan ada di hati. Tentunya dukungan dari kalian untuk subscribe, like, dan komennya ditunggu, karena untuk membangun channel ini, Milan ada di hati adalah Milanisti dunia dan bersemangat bersatu membangun Milan ke depannya dengan baik. Dan info-info terbaik dari Milan ada di hati akan diberikan secara update dan up to date. See you for next video. Forza Milan.